Jadi kepolisian itu adalah institusi yang sangat luar biasa. Jadi, orang yang sudah dilatih dididik, dilatih didik, diorganisir, diberi persenjataan, dilindungi hukum, kemudian langsung di bawah presiden. Dengan kekuasaan yang lebih besar ini, saya melihat apakah under control atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya dengan membentuk Satgas Merah Putih. Ya benar, Satgas Merah Putih namanya. Satgasus Merah Putih. Saya bukan hanya melihatnya sekarang kasat mata, tapi saya melihat Satgas ini sudah sangat luar biasa. Dia sudah menyiapkan rambu-rambu, ya, sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman, yaitu Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. 1 tahun setelah, kurang lebih lah 1 tahun atau 2 tahun setelah Satgasus Merah Putih ini, dia sudah menyiapkan. Jadi seandainya ada apa, dia siap. Tapi intinya Bang Hersu, ya, saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Ya. Berarti pertempuran di intern polisi, antara polisi yang bajingan, ya, pengkhianat, pembunuh, mengkoordinir judi yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Walaupun ada 2 teori, orang yang seperti itu yang pemberani, semua orang yang adalah penakut. Yang berani hanya ada 2, orang gila sama Dio atau Sakau. Ini juga delik hukum. Jadi pertempuran polisi yang saya katakan tadi dengan polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya, yaitu sebagai pelindung rakyat, penegakan ketertiban dan mewujudkan keadilan. 2 kelompok ini yang sekarang sedang bertempur. Ya, 2 kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya. Kalau polisi, kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Itu teori gitu kan. Nah, kalau ini yang menang yang bajingan, maka seluruh polisi harus jadi bajingan. Kalau enggak, keluar dia atau tidak ditembak. Makanya saya himbau kita semuanya, beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya. Jangan ganggu. Kalau kita tidak bisa membantu, doakan agar polisi yang profesional, yang mempunyai jati diri, yang membela rakyat, melindungi rakyat, menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat menang. Maka sebagian tadi dalam melawan imperialisme dan komunisme tadi kita bisa menang. Tapi kalau tidak, bersiap-siaplah kamu jadi budak. Jadi itu yang saya sampaikan. Contoh undang-undangnya kita lihat saja, ya kan? Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Nah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, undang-undangnya saya lupa, itu 3 tahun kemudian Kapolri boleh meninjau ulang. Oh, Perpol itu peraturan Kapolri nomor 22 tahun nomor 7 tahun 2022. Iya. 20 ini yang saya sampaikan tadi. 2020 ya. Tadi saya katakan 69, yang saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh presiden kan? Nah sekarang presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa dilarang lagi. Siapa lo?
ini kan bertahan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tahu nggak masalahnya kan gitu. Maka saya informasikan ini agar meninjau ulang. Bisa analisa gampang undang-undang polisi tahun 2002 saja, ya kan? Atau undang-undang atasnya lagi aja persoalan resisten. Ya. Ini loh. Jadi seolah-olah presiden nggak dianggap sebagai tangan Kapolri untuk meralat lagi. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya, karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen dan kemudian presiden kan yang mencopot kalau jenderal itu ya, itu nanti keputusan presiden. Ya, keputusan presiden dengan peraturan Kapolri 3 tahun lagi bisa ditinjau lagi. Ditinjau lagi dan minta presiden untuk gimana ceritanya nih. Kayak gitu. Maka saya hanya menghimbau saja, mari kita sama-sama saksikan, ya kan, polisi yang mana yang menang, ya. Kalau nanti Sambo sekarang aja sudah kelihatan nih, kalau kita nggak kasih supporter kepada polisi yang baik, bisa kalah. Oh, sama-sama terdakwa kok bebas, iya kan? Iya kan? Sebagai tahanan rumah ya kalau nggak salah ya. Enggak, Ibu Putri Sambo maksudnya. Iya. Enggak, itu enggak ditahan, dia enggak apa, statusnya bukan tahanan rumah ya saya kira ya. Enggak ditahan ya. Nah, tidak. Ini kan perlakuan yang sangat berbeda, ya kan? Jurisprudensinya kan ada bahwa Angelina Sondak banyak lah. Ancaman hukumannya berat Pak. Ancaman hukumannya berat, ya. Tapi bebas. Ini kan indikasi. Maka support masyarakat kepada kepolisian yang baik harus benar-benar kita bergandengan tangan untuk membantu, karena sangat berbahaya sekali ini kalau polisi yang tadi saya katakan bajingan, amoral, ya itu pengkhianat bangsa lah, itu sangat berbahaya. Jadi harus kita dukung, tetapi saya ingatkan Bang Hersu, nanti kalau ada yang taruhan yang menang mana lipat sekian, saya dikira saya bandar taruhan lagi kan. Ini saya ada suruh menonton agar kita memberikan support, kunci mana yang menang gitu.